haleluya. Salam suka-sukamu Tuhan. Bersama saya, Reinhard Edward Jonathan Masi. Masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih mau jadi berkat bagi saudara yang sedang menonton. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita. Ayah dan ibu saya sedang pergi pelayanan ke tempat orang-orang. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu. Yesus tolong berkati kami. Sucikan kami akan menjadi pendengar yang baik bagi Engkau. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, pada tema kita hari ini adalah Yesus menjanjikan penghiburan. Kita tahu Yesus pasti menjanjikan semua apapun. Asalkan Tuhan kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya, kita yakin kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Bukan hanya penghiburan dari teman, istri atau teman dekat atau saudara. Tapi Tuhan akan memberikan penghiburan bagi kita. Amin. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam Yohanes, kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita baca bersama-sama. Kita ulangi. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana saudara? Dalam ayat ini, jikalau kamu mengasihi aku. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah Bapa, kita pasti diberikan berkat, diberikan sukacita. Bukan hanya sukacita, damai sejahtera, kesembuhan. Kita lihat pada Musa membebaskan orang Israel. Lalu pada saat itu mereka ada di dekat gunung yang tinggi, yang pada saat itu Tuhan menunjukkan dirinya. Saudara-saudara, ingat lagi. Musa membebaskan Israel, bangsa dia sendiri, dari perbudakan. Menghadap Firaun yang agung. Menurut kita mungkin tidak. Menurut kita secara jasmani tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Seperti lagu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Lagu itu mengingatkan kita bahwa kita harus percaya. Kita pasti punya Tuhan pasti punya berkat bagi kita. Penghiburan, sukacita, Tuhan akan memberikan semua itu. Karena apa? Saudara, karena Tuhan punya rencana. Rencana bagi kita, bagi saudara, bagi bapak ibu yang sedang menonton, bagi kakak-kakak. Coba bayangkan betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin menggunakan kita pada suatu hari nanti. Tuhan menggunakan kita buat apa? Walaupun saya masih kecil, menurut orang pasti saya tak bisa. Tapi kalau kita
mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita menurun jalan yang lurus, jalan yang diberikan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak ragu, kita tidak bimbang. Tuhan memiliki segala apapun. Coba kita lihat. Daud, dia masih kecil, sedangkan dia ingin berperang. Lihat kita sendiri, lihat diri kita sendiri. Kita juga sedang berperang menghadapi semua. Kita lagi berperang bersama segala sesuatu yang jahat. Kita sedang berperang. Karena apa, saudara? Kita berperang karena diri kita, saudara. Coba saudara lihat, kebanyakan kenapa orang mati? Karena mereka berjuang. Mereka sedang bertarung menghadapi segala sesuatu. Kita juga sedang bertarung. Karena kita akan menuju tempat di mana kita akan bersama-sama di surga. Tuhan telah menjanjikan tempat bait suci Allah. Kita masih berperang menghadapi semua yang sedang terjadi. Tapi ingat, saudara, kita bukan hanya berperang biasa-biasa. Kita pikir kita sedang berperang. Berperang apa? Coba saudara pikir. Kita berperang untuk hidup kita. Saya ingin sharing sedikit tentang adik saya, Joshua. Dia juga sedang berperang. Dia menghadapi virus rubella. Tapi sekarang dia masih tetap hidup. Kata dokter, saudara, rubella itu di telinga nggak bisa mendengar, mata buta, bagian dada, bukan bagian dada, hati atau jantung kalau nggak salah, mengalami kerusakan. Berbicara tidak bisa, berjalan tidak bisa. Itu yang saya dengar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Beberapa tahun lalu, saya pikir adik saya akan mati. Adik saya tidak akan hidup. Tapi sekarang dia bisa berjalan. Berkat apa? Berkat doa. Kalau kita ingin berdoa bagi orang, kalau kita tidak taat, seperti orang-orang Israel, menyembah berhala, 10 perintah Allah, pasti semua udah tahu ya. Tapi ingat dengan Tuhan. Kalaupun kita masih berperang, perang itu akan menentukan hidup kita. Karena kita masih selalu berperang. Tiap hari kita berperang. Karena apa? Jiwa kita sedang berperang. Kalau kita sudah saatnya dipanggil, itu karena apa? Bukan karena kita sakit, tapi karena Tuhan yang akan mengangkat kita. Kalau kita berpikir, memang kita sedang berperang, tapi kita tidak tahu kita sedang berperang. Kenapa? Perang itu ada dalam jiwa kita, ada di dalam tempat hati kita yang tersembunyi. Jiwa kita sedang berperang bersama semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak taat, kita akan mengalah, dan perang itu tidak akan pernah selesai. Tapi ingat, pada zaman
masih ada Nabi Nuh. Coba ingat-ingat lagi. Banyak kesalahan manusia. Manusia pada saat itu sangat benar-benar jahat. Sangat benar-benar jahat. Tapi coba lihat. Kenapa Nuh dipanggil oleh Tuhan? Maaf saudara, tadi jaringan maaf ya saudara, kita akan lanjutkan. Karena kenapa? Tuhan betapa mengasihi kita. Dia tidak ingin mengecewakan kita. Seperti Nuh. Bayangkan, banyak orang berdosa di luar sana. Menurut kita apa? Kita masih biasa-biasa. Tapi coba bayangkan. Betapa banyak dosa yang pernah kita perbuat. Tak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Semua pasti pernah melakukan dosa. Dosa adalah sesuatu yang melanggar perintah Allah, yang melawan dan juga membantah perintah Allah. Coba bayangkan, semenjak kita ada virus corona, kita ketakutan, kita bimbang bagaimana kebutuhan sehari-hari. Tapi coba bayangkan, kalau kita percaya, pasti ada mukjizat. Kalau kita percaya, semua masalah yang kita alami selesai. Karena apa, saudara? Karena Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang tak pernah kita lihat dari mata, yaitu apa? Surga akan kita tempati. Kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti ada rencana bagi kita semua. Tuhan akan memberikan kita segala sesuatu yang tak pernah kita lihat sekalipun. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tak akan pernah meninggalkan orang yang mengasihi Dia. Tuhan tidak akan meninggalkan seseorang kalau dia ingin bertobat. Kita juga sama. Kita mempunyai kekuatan untuk melawan apa? Melawan kekuatan jahat atau setan. Dengan apa? Dengan kekuatan iman yang kita punya. Kita akan melawan segala sesuatu yang tak pernah kita bayangkan. Siapa? Iblis. Iblis seringkali menggoda kita agar kita bisa bersama dia di neraka. Saudara mau masuk neraka? Semua pasti tidak mau. Tapi coba kita dengarkan suara hati Tuhan. Di telinga kita ada dua bisikan yang berkata, ayo lakukan. Dan ada satu lagi, jangan lakukan. Yang jangan lakukan, yaitu Tuhan yang berbisik pada kita. Agar kita tidak mendengarkan suara si setan atau iblis. Tapi kalau kita percaya, iman kita tetap satu. Pasti saudara akan mengalami sesuatu yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Bagi Tuhan semua masalah pasti hilang. Karena apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan doa, kita setiap hari memuji Tuhan. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang tak pernah kita lihat, yang tak pernah kita bayangkan, yang tak pernah kita
Karena apa, saudara? Saudara akan mengalami kesembuhan, bimbang, saudara akan dihapus. Ketakutan dari si jelek akan dihapus. Karena apa? Karena kita ingin percaya kepada Tuhan. Kita ingin mendengarkan Tuhan. Kalau kita masih ragu ataupun takut, pasti Tuhan tidak akan mendengarkan kita, doa kita. Tapi saudara, kalau kita tidak didengar, itu kan apa? Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak bimbang, kita tidak takut, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang baik, yang setia bagi kita semua. Tuhan akan memberikan janji. Karena janji apa? Bukan janji sembarangan janji, tapi janji kekal. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menurut kita bagaimana? Kita masih ingin berjalan di jalan yang berbelok-belok, atau kita ingin memilih jalan yang lurus? Tuhan memberikan kita dua jalan. Tuhan memberikan kita dua jalan. Jalan yang berzig-zigzaga, zig atau KZ, atau kita memilih jalan yang lurus. Tuhan telah memberikan kita pilihan. Tuhan telah memberikan kita pilihan sendiri. Manusia, kita sebagai manusia, Tuhan menciptakan kita karena apa? Ya apa? Karena Tuhan ingin lihat kita bagaimana, berapa kita sayang kepada Tuhan. Kita cinta kepada Tuhan. Kenapa kita cinta dan sayang kepada Tuhan? Karena Tuhan telah membuat kita. Manusia pertama Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Karena Allah telah memberikan dua jalan. Dua jalan itu adalah satu jalan yang berbentuk Z, zig, atau jalan yang lurus. Tuhan telah memberikan kita pilihan. Bukan salah Tuhan ya, tapi karena salah kita sendiri. Karena kita lebih mendengar suara ibu. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kalau kita lihat tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin, karena Dia Allah satu-satunya yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kita mujizat, dan memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan, walaupun saat ada kondisi COVID-19 saat seperti ini. Menurut kita telah meninggalkan Tuhan. Karena kenapa, saudara? Kita sudah takut, kita bimbang. Bagaimana ini kerja kita? Tapi coba bayangkan, orang-orang di luar sana masih ingin takut. Gimana itu, saudara? Mereka masih takut. Memang mereka takut. Tapi coba bayangkan, kalau kita tetap berjalan di jalan yang lurus, kita membeli jalan yang benar, Tuhan akan memberikan kita pertolongan, pengharapan, dan bagi kita memiliki segala sesuatu yang tak pernah kita
banyak penyakit yang telah Tuhan sembuhkan. Seperti contoh halnya penyakit kusta. Yesus sedang berjalan-jalan bersama mereka. Lalu dia menemui orang yang sedang sakit. Lalu dia memegang kepala orang. Tapi saudara, lihat, penyakit kusta itu apa? Sembuh. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat ini disediakan bagimu. Silakan. Mujizat disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Seperti penyakit sekarang, COVID-19. Ku diangkat dan dan kita akan dipulihkan. Kalau kita percaya, kita berdoa, Tuhan punya rencana. Amin, saudara. Tuhan pasti bisa melakukan segala sesuatu di luar pemikiran. Kita akan tutup kita akan doa, dan kita akan selesaikan firman Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Yesus, tolong berkati kami, sucikan kami dari segala sesuatu yang telah ada, yang telah mengganggu pikiran kami. Tapi kami ingin Engkau kami ingin menyadari segala sesuatu. Kami akan berjalan di jalan yang lurus, yang akan memberikan pengharapan bagi kami semua. Tolong berkati kami, sucikan kami, kepala kami dari segala sesuatu yang jahat. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah, berkati pada hari Minggu ini. Yesus, tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, halia, amin. Salam suka-sukamu Tuhan. Nanti malam ayah saya akan memberikan firman Tuhan pada nanti malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Semua yang benar, semua yang kita lakukan pasti akan menjadi benar. Karena kita telah percaya pada Tuhan, Tuhan memberikan kita pengharapan bagi kita semua. Tuhan akan memberikan kita hati yang murni, hati yang tak akan ada kotor, tak akan ada sesuatu yang jahat di dalam hati, dan pikiran kita akan dimurnikan dan juga disucikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam suka-sukamu Tuhan. Bye.